warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdien dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan yang selalu sehat dan penuh dengan keberkahan. Amin. Senang sekali sahabat, saya Ariza Purrata dapat membersamai sahabat semuanya dimanapun berada dalam kanal Nahdien, podcastnya LDPCNU Kota Surabaya. Sahabat, baik, dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini bukan sekedar bulan yang sekedar lewat begitu saja di setiap tahunnya atau bulan yang momentual begitu, tetapi juga bisa digunakan sebagai pembentuk karakter individu, khususnya generasi muda atau yang biasa mungkin kita sebut dengan Gen Z di era saat ini. Nah, dalam Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi pribadi yang tentunya lebih baik ya dalam segala hal. Misalnya yang tadinya emosian jadi lebih sabar, kemudian lebih jujur lagi, lebih disiplin, dan mungkin bisa lebih membentuk kepedulian atau empati terhadap sesama. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak moral serta akhlak. Di tengah tantangan zaman yang terus berkembang saat ini, seperti saat ini kita sebut dengan era digitalisasi, yang arus informasinya sangat deras, kita bisa mendapatkan segala macam pesan baik buruk maupun yang tepat gitu ya, dari manapun arahnya gitu. Nah, ini pasti penting banget jadi tantangan soalnya ya untuk bagaimana bisa membentuk karakter generasi bangsa saat ini untuk generasi muda atau Gen Z pada khususnya. Nah, bagaimana nilai-nilai Ramadan dapat membentuk karakter yang lebih baik, bagaimana pula puasa serta ibadah lainnya dalam bulan Ramadan ini bisa menjadi media pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita akan membahas hal ini lebih lanjut karena menarik banget temanya ini ya, dengan narasumber yang sangat inspiratif. Kita sambut Gus Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Ong ini sahabat Nahdien merupakan seorang pegiat dakwah komunitas LDNU Kota Surabaya. Betul begitu, Gus? Sehat, Gus, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia, Gus. Iya. Bahagianya kenapa, Gus? Ya, karena kita diberikan nafas Allah sehingga Alhamdulillah. kita bisa menikmati dan mensyukuri anugerah yang Allah berikan. Alhamdulillah. Karena kalau kita tidak menghirup nafas pakai udara yang gratis gitu ya, pakai alat bantu ya dari rumah sakit, ya Allah, mahal biayanya. Iya. Subhanallah. Baik, pemirsa, sahabat Nahdien dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan membahas hal ini ya dengan Gus Ong. Bagaimana nih Gus Ong, nilai dari bulan Ramadan itu yang merupakan menjadi momentum bagi seseorang untuk membentuk karakternya, agar bulan Ramadan itu tidak hanya sebagai bulan momentual aja yang setiap tahunnya kita lalui gitu. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial, khususnya bagi umat Islam. Ya. Bulan yang kita tunggu-tunggu sebagai tamu agung. Ya. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa masuk dan semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran untuk benar-benar mengoptimalkan dan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci. Ya. Tentu tidak lepas dari bagaimana cara kita memaknai bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan atau madrasah Ramadan yang memang oleh Allah diberikan kepada umat Islam khususnya untuk mendidik dan menciptakan moral dan karakter manusia itu sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang disiplin, jujur, dan nanti tentu mengarah ke kesadaran. Karena puncak sebuah pengabdian atau penghambaan adalah kesadaran. Di bulan suci ini kita dilatih oleh Allah untuk jujur. Jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada Allah. Karena kan nggak ada yang bisa bedain kita berpuasa atau tidak. Yang bisa aja habis
masuk kamar makan kenyang terus pura-pura lemes. Bisa aja masuk warung yang setengah tenda. Iya, benar. Jadi di sini Tuhan benar-benar memberikan pendidikan kita agar kita benar-benar jujur. Sehingga di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan ini atas dasar benar-benar keimanan, atas dasar murni dia sadar bahwa kita ini sebagai hamba yang beriman. Sehingga kitabnya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang benar-benar iman. Bagaimana cara membuktikan keimanan kita? Yaitu dengan cara menjalankan kewajiban kita berpuasa. Kemudian apa nilai atau esensi atau hikmah yang bisa kita dapatkan tidak hanya di bulan suci ini ya, tentunya menjelang pasca Ramadan nanti agar karakter kita benar-benar mendapatkan sebuah pencapaian. Sehingga madrasah Ramadan itu benar-benar kalau kita ngomong pendidikan, pendidikan itu memiliki sebuah tujuan. Pendidikan Ramadan diberikan oleh Allah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang bisa menahan diri, tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tapi menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak moral, merusak kepribadian, merusak akal dan pikiran kita. Apalagi zaman sekarang ini ya, kita sebut digitalisasi, Gen Z saat ini sudah marak, bahkan anak-anak kecil itu sudah bermain medsos. Medsos atau sosmed sama aja. Sosial media, sehingga tanpa sengaja mungkin bagi siapapun yang berpuasa ya mengisi waktu luangnya dengan scroll media tanpa disadari, dengan ulah jarinya, dengan ulah dia bermain medsos, tanpa sengaja dia melakukan provokatif, melakukan sesuatu yang bisa memecah belah, bahkan tanpa sengaja dia mencari atau tontonan atau sesuatu yang bukan malah nilai positif yang didapat, justru negatif. Nah ini kan bertolak belakang dengan tujuan madrasah Ramadan itu sendiri. Kalau kita maknai puasa itu adalah al-imsak, imsak ini kan artinya menahan diri an-muftirin atau an-mufaktirin, sesuatu yang membatalkan dengan secara syarat, biniyatin maksusotin, dengan niat yang tertentu. Kenapa kok nilai ibadah itu juga ditentukan dari niat? Sehingga efektivitas dan bagaimana kita mengoptimalkan ibadah kita saat kita melakukan puasa itu benar-benar maksimal. Kalau memang orang itu niatnya benar-benar menjadikan Ramadan ini pendidikan, sehingga bisa memberikan kesan dan memberikan perubahan kepada kepribadian orang tersebut, sehingga pasca Ramadan kebiasaan baik kita kan diajari disiplin, berbuka puasa, makan sahur, kemudian tadi disebutkan empati kepada orang. Kita lihat kalau Ramadan tuh pasti banyak sedekah-sedekah. Bahkan di kampung-kampung dilakukan semacam program donasi untuk takjil dan lain sebagainya. Ini kan juga bagaimana membentuk kepribadian agar kita empati, peduli. Sehingga Ramadan itu benar-benar memberikan kesan yang baik, menciptakan kebiasaan baik. Kalau selama sebulan penuh kita sudah dibiasakan seperti itu, otomatis sangat disayangkan. Kalau kita sudah terbiasa, kok pasca Ramadan kita tinggal berubah ya. Sayang sekali. Baik. Ya, Gus Om, untuk hal itu ya pasti peran dari keluarga itu juga diperlukan ya. Sangat diperlukan. Itu dia sahabat Nahdien. Jadi gimana nih Gus, peran dari keluarga sebagai madrasah yang pertama kan ya, dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter untuk anak-anaknya, terutama mungkin yang punya generasi muda Gen Z ini, supaya pendidikan karakter yang panjenengan sebutkan tadi itu berjalan baik di bulan Ramadan maupun setelahnya. Peran dari keluarga itu bagaimana? Peran dari keluarga ini sangat penting. Sehingga di momen spesial ini, di dalam parenting, lingkungan internal sendiri, kalau kita memahami saya teringat salah satu ayat di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu. Ahlimu artinya orang-orang sekelilingmu, lingkunganmu, atau orang terdekat.
sehingga kita bisa menerapkan konsep preventif. Bagaimana caranya konsep preventif atau pencegahan itu kita biasakan untuk tidak melakukan hal-hal yang baik? Ya tentu dengan edukasi, dengan memberikan wawasan yang baik dan benar. Terkadang orang tua kita itu tidak memberikan edukasi yang benar, hal-hal yang tidak baik misalkan, justru mereka tutup-tutupi. Ini kan tidak benar ya. Sehingga kita itu harusnya memberikan edukasi yang baik, kemudian contoh puasa. Untuk anak-anak yang kecil, untuk bagaimana membiasakan pola puasa. Diajarkanlah untuk menahan, tidak makan sampai mungkin setengah hari dulu, ya kan? Kemudian dilanjutkan lagi. Itu kan bentuk pembiasaan. Capaiannya adalah kebiasaan. Kalau sudah anak itu dilatih kebiasaan menahan untuk tidak makan, lalu ditingkatkan lagi kualitasnya. Ditahan untuk tidak mungkin. Kemarin-kemarin anak-anak kita itu melakukan sesuatu yang mungkin kurang baik dalam lingkungan mereka, dalam lingkungan bermainnya. Yang mungkin di Ramadan ini kita maksimalkan untuk diberikan. Dan kita harus mensupport, mengontrol anak-anak kita itu untuk memberikan kegiatan yang jauh lebih positif. Iya ya, jadi mungkin juga pemberian reward ya. Mereka berikan apresiasi kepada mereka, meskipun hanya sekedar kita ajak takjil dan lain sebagainya. Iya, jadi semangat lagi ya buat sahabat Nahdien ya. Mungkin kalau nggak dikasih reward sama orang tuanya, minta aja ya. Ditagih ya, Mama aku udah kuat nih, kamu berberapa? Kamu nggak kecil lagi tapi minta ini reward. Luar biasa nih ya Gus ya. Baik Gus Om, banyak sekali nanti yang akan kita jelaskan kembali ya. Kita bahas mengenai momentum bulan Ramadan ini sebagai pendidikan karakter generasi muda khususnya ya, sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Sahabat Nahdien, masih di kanal Nahdien, podcastnya LDP CNU Kota Surabaya. Masih bersama Ariza dan tentunya Gus Om sebagai narasumber kita di episode kali ini. Ada yang masih ingat nggak nih tadi membahas apa? Kita nggak bisa dengar jawabannya mereka ya Gus ya. Kita membahas mengenai Ramadan sebagai pembentuk pendidikan karakter ya, bagi khususnya nih ya, bagi generasi muda yang sekarang ini biasa kita sebut sebagai Gen Z. Tapi sebenarnya general kok ini sahabat ya, jadi tidak hanya karakter generasi muda tapi semua, termasuk saya walaupun sudah tidak muda lagi gitu ya. Oke, sebelumnya kita membahas mengenai peran keluarga ya Gus ya, dalam menanamkan pendidikan karakter untuk anak-anaknya, karena memang keluarga itu sebagai madrasah pertama. Membiasakan agar semakin kuat gitu ya basic karakternya dari si anak ini gitu, karena disupport oleh keluarganya, utamanya ibunya, ayahnya gitu. Nah itu kalau keluarga Gus. Nah kalau lingkungan sekolah nih, peran sekolah dan institusi pendidikan dalam memanfaatkan momentum Ramadan ini membentuk karakter siswanya Gus, gimana? Peran sekolah juga sangat penting ya, karena memang harus bersinergi di pendidikan sekolah. Juga adanya pembiasaan untuk membentuk karakter siswa atau murid itu sendiri juga sangat penting perannya. Jadi misalkan Ramadan ini sekolah-sekolah itu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan mungkin dengan Ramadan, dengan anak-anak diberikan tugas, contohnya tugas untuk tarawih, kemudian mengambil hikmah. Biasanya kan anak-anak murid atau siswa itu diberikan tugas oleh guru untuk meminta tanda tangan khotib atau imam. Ini kan berburu tanda tangan. Berburu tanda tangan. Kan tapi masih ada aja yang masih nakal, hanya titip gitu aja. Benar-benar. Itu adanya controlling ya atau pemantauan. Sehingga peran dari sekolah itu sendiri juga sangat penting. Jadi anak-anak itu tidak hanya sekedar ditugaskan meminta tanda tangan, mungkin bisa diberikan tugas untuk menyampaikan pesan dari yang dia terima mengenai Ramadan itu sendiri, kemudian diberikan tugas
yang sifatnya pengalaman Ya. pengalaman mereka saat Ramadan itu apa, Ya. dengan cara memberikan tugas untuk menuliskan atau Ya. memberikan ceritanya, itu juga bisa. Salah satunya seperti itu. Iya. Atau yang mungkin pernah ikut pesantren kilat. Ya, pesantren kilat, pesantren Ramadan. Iya, benar. Iya, iya. Jadi itu ya, bagi institusi pendidikan untuk membentuk karakter siswanya di bulan Ramadan, itu adalah beberapa contohnya begitu ya, Gus. Baik. Nah, untuk konteks masyarakat yang lebih luas lagi nih, gimana sih, Gus, bulan Ramadan ini adalah sebagai sarana untuk membangun solidaritas, dan kebersamaan. Dan Benar. kebersamaan. Aha. Di Ramadan ini disadari atau tidak, kebiasaan baik antar warga, antar RT, Yeah. antar masyarakat itu Yeah. tentu jauh lebih baik lagi dibanding bulan-bulan di luar Selain Ramadan. Hmm. Apalagi misalkan di lingkup masyarakat sekitar bersosial, karena memang kita ini sebagai makhluk yang bersosial sesuai dengan makna puasa itu sendiri. Yeah. Kalau kita ini sudah sadar, kita ini sadar nggak sih, misalkan ada tetangga kita yang mungkin sudah ada nggak sih menu bukanya, kalau Oke. nggak ada yang mungkin bisa diajak makan bareng, atau dengan mengirimkan ya sekedar bisa untuk Iya, berbuka. Itu kan juga bagaimana kita itu menumbuhkan rasa kepedulian itu, sehingga di momen Ramadan ini ada kewajiban seorang muslim, yaitu zakat fitrah itu tadi. Iya. Zakat fitrah itu kan hikmahnya juga selain dia menyucikan orang yang berpuasa, juga watuk matan lil masakin, memberikan makanan. Artinya tidak hanya sekedar makanan tersampaikan, pesan moralnya adalah pelaku zakat itu bisa menerapkan sisi empati, sisi kepedulian itu tidak hanya di dalam Ramadan itu sendiri. Iya. Ini kalau contohnya di kampung saya nih ya, masih rutin sih, kayak setiap kepala keluarga itu wajib menyumbangkan Ada takjil. program donatur takjil gitu ya. Nah, iya kan minimal biasanya di setiap kampung tuh pasti ada musola ya. atau masjid. Di kampung saya juga begitu, di masjid itu Iya. malah untuk membangun solidaritas dan kerukunan itu dijatah baik yang muslim ataupun yang non muslim, karena memang Ramadan ini Islam itu juga rahmatan lil alamin. Iya. Kalau kita ngomong konteksnya kerukunan, ini bukan tentang agama lagi, tapi tentang kemanusiaan. Benar. Iya. Jadi rahmatan lil alamin itu bagi semesta Bagi alam semesta. Iya, sahabat Nahdien. Mungkin ada contoh ini yang hype ya, seperti bulan Ramadan tahun lalu. Itu ada war takjil. Mungkin tidak asing ya di telinga kita, karena ini sudah masuk ke sosmed kan, berita war takjil ini sampai yang kalangan cindo-cindo yang non muslim gitu ya. Ikutan itu, ya. Nah, nggak cuma berburu tapi jualan juga gitu, atau mendapatkan keberkahan Ramadan itu sendiri. benar. Iya, itu luar biasa ya. Mungkin saat ini akan ada war lagi ya, Gus. Ya, semoga saja seperti itu. Tentu mungkin setiap Ramadan itu sehingga benar-benar bulan berkah itu tidak hanya bagi umat Islam, tapi keberkahan itu bisa dirasakan semua umat beragama. Jadi yang mungkin kemarin-kemarin yang non muslim dia nggak punya usaha atau apa, mungkin bisa dijadikan solusi saat Ramadan ini dengan jualan menu takjil. Itu sangat memberikan manfaat bagi mereka. Luar biasa ya. Islam itu agama damai. Nah, ini salah satu contohnya pada saat Ramadan ya, sahabat. Siapapun tidak pandang agama ya, latar belakang apapun, pokoknya bersatu di war takjil tadi salah satunya, atau sahur on the road. Bahkan yang nggak puasa pun juga ikutan di situ. Iya, benar. Nggak ada pemetakan yang boleh beli hanya harus yang puasa. Iya, atau bahkan gini Gus yang menarik, mungkin dia itu tidak puasa gitu ya, tapi dia itu ikut buka. Buka. Minimal kan ikut memeriahkan dan ikut merasakan euforia, kebahagiaan Ramadan itu. Benar, luar biasa ya, menyatukan semuanya. Tidak hanya Jumatan ya yang menyatukan umat, tapi juga bulan Ramadan ya. Baik, iya Gus, kemudian nih tantangan terbesar. Nah, dalam menerapkan nilai-nilai Ramadan ini
untuk membentuk karakter. Jadi masalahnya kan kita kayaknya di era yang digital ini seperti yang panjenengan bilang kan, sosmed itu waduh luar biasa sekali dampaknya. Positifnya juga bisa luar biasa, tapi sebaliknya negatifnya juga luar biasa juga. Iya, kira-kira apa aja Gus nih tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Ramadan, mungkin selain sosmed misalnya? Apa itu Gus? Tantangannya ya selain sosmed, atau kalau di sosmed apalagi nih, tidak hanya sekedar konten-konten gitu, apa kira-kira Gus? Untuk tantangan Ramadan ini mungkin orang-orang ya sebagian dia menggunakan sosial media. Tapi terkadang Ramadan ini dijadikan alasan untuk menjadikan kewajiban ini sebuah beban. Itu kan tantangan bagi kita yang muslim kalau sudah menjadikan bahwa Ramadan ini sebuah beban, apapun itu, sehingga saat menjalankan terasa berat. Tapi kalau mindset kita balik bahwa Ramadan ini kita tunggu-tunggu dengan effort sebelum-sebelumnya kan, dengan acara mungkin ada istilah megengan atau munggahan kalau di Jawa Barat menjelang Ramadan, itu bentuk sih keseriusan umat Islam dalam menyambut Ramadan. Dan dibuktikan, direalisasikan dalam bulan Ramadan itu sendiri, tidak hanya saat dia menerima Ramadan, tapi membuktikan dengan bukti nyata, dengan tindakan, dengan ucapan, dengan perilaku, sehingga kembali ke tujuan utama Ramadan itu tadi sebagai bulan pendidikan. Masya Allah. Ya begitu ya sahabat Nahdien ya, jadi apapun tantangannya gitu kan, itu memang harus kita lawan dan kita harus melawan, membiasakan. Baik. Nah sahabat, kita akan jeda lagi untuk kemudian di segmen yang terakhir. Nggak kerasa ya Gus ya? Ya sudah berapa udah berapa menit gitu. Ya baik sahabat, tetaplah stay tune ya tentunya di kanal Nahdien, podcastnya LDPCNU Kota Surabaya. Masih di kanal Nahdien, podcastnya LDPCNU Kota Surabaya, bersama saya Riza dan Gus Om tentunya. Sahabat Nahdien, tadi kita sudah membahas ya mengenai tantangan ya, terakhir itu tantangan bagi generasi yang lawas untuk membentuk gitu kan, membentuk karakter generasi yang baru gitu di bulan Ramadan. Atau juga tadi ada tantangan tersendiri untuk kita, nggak cuma generasi muda aja, generasi yang setengah muda ini juga setengah lewat ya. Setengah tua setengah muda gitu kan, itu tantangan terberatnya apa untuk bulan puasa sendiri gitu ya. Baik, intinya itu harus ikhlas ya, supaya tidak menjadi beban gitu ya Gus. Benar, kalau kita menganggap kewajiban itu sebuah beban, belum menjalankan aja sudah berat, apalagi menjalankan. Iya. Oke, ini ada yang menurut saya perlu dipastikan kembali Gus, gimana sih caranya kita itu bisa memastikan gitu bahwa pendidikan karakter yang kita sudah tanamkan selama bulan Ramadan itu pasti bisa diterapkan berkelanjutan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu walaupun Ramadan berakhir, tapi tetap pendidikan karakternya tuh makin baik gitu. Kembali lagi ke kesadaran. Jadi agar benar-benar pendidikan Ramadan itu kita dapatkan, coba kita sekarang punya pikiran bahwa kita belum tentu bisa menjumpai Ramadan di tahun depan. Umur kita juga nggak tahu ya. Jadi tua muda itu juga nggak jaminan juga. Sehingga kalau misalkan di Ramadan ini kita benar-benar menanamkan di dalam diri kita bahwa kita ini belum tentu bisa sampai di Ramadan tahun depan, tapi semoga kita panjang umur ya bisa Ramadan tahun depan. Tapi kalau sudah kita menerapkan seperti itu, insya Allah kita tidak akan menyia-nyiakan bahkan setiap hari, setiap waktu. Kalau sudah kita buang pikiran-pikiran bahwa Ramadan ini beban, tapi justru kita jadikan Ramadan itu adalah bulan kebahagiaan dan merubah kehidupan seseorang. Kalaupun kita mungkin kemarin dengan problematika kehidupan kita, ya jadikan ini momen spesial, kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah sesuai janji Allah. Apapun yang diminta di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengabulkan itu. Sehingga bulan spesial ini adalah bulan umat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Muhammad ya, umat Nabi Muhammad itu adalah di bulan Ramadan ini momentumnya. Sehingga saya teringat salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah itu, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan atau qada Allah kecuali doa. Jadikan momen bulan ini kesempatan kita untuk benar-benar berdoa kepada Allah, membuktikan ketakwaan kita, membuktikan keimanan kita, sehingga Allah memberikan gift atau memberikan hadiah kepada kita. Insya Allah Ramadan ini memberikan perubahan. Amin, perubahan ya sahabat Nahdien. Jadi dijadikan untuk momen-momen kita lebih meningkatkan ketakwaan begitu ya. Segalanya meningkat. Semua meningkat, yang baik-baik. Iya, luar biasa ya sahabat Nahdien. Ini untuk segmen yang terakhir nih, kurang lengkap kalau belum ada closing statement nih Gus. Jadi mungkin ada pesan ya, pesan-pesan utama apa sih Gus yang ingin panjenengan sampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan pada Gen Z pada khususnya, agar benar-benar di momentum Ramadan ini menjadi sebuah cara wadah atau sarana untuk membentuk karakter menjadi lebih baik. Pesannya apa Gus? Pesannya adalah masa yang terlewati tidak akan pernah terganti, dan amal yang kita lakukan tidak akan pernah tersia-siakan. Sehingga jangan sampai melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Belum tentu kita mendapatkan kesempatan bila itu. Benar. Manfaatkan kesempatan ini, jadikan momentum ini untuk merubah diri menuju lebih baik lagi, sehingga di bulan Syawal sesuai dengan bulannya adanya peningkatan dan adanya perubahan. Masya Allah, tuh mohon didengarkan dan diresapi ya. Jadi tidak hanya didengar saja, tapi harus diresapi dalam hati sanubari yang paling dalam, bahwa kesempatan itu jangan disia-siakan ya, karena belum tentu akan datang kembali gitu ya. Kalau ada kesempatan yang datang kembali, tidak akan sama dengan kesempatan. Bener banget. Apalagi ingat usia ini ya Gus, ya Allah, belum tentu yang tahun depan ketemu kembali dengan bulan Ramadan. Semoga bisa panjang umur. Amin, itu selalu doanya ya sahabat Nahdien. Nah Gus, ini memang adalah segmen terakhir, berarti tandanya kita akan berpisah Gus. Dengan sahabat Nahdien tentunya ini yang mungkin di episode kali ini masih ingin dipanjangkan lagi segmennya, karena ingin mendengarkan penjelasan, ingin melihat Gus Ong juga, atau mungkin nggak saya ya, tapi sayang sekali usai sudah perjumpaan kita di episode kali ini di podcastnya LDPCN Kota Surabaya. Jadi saksikan terus sahabat Nahdien untuk episode-episode yang akan datang gitu, dengan narasumber dan tema yang berbeda dan pastinya selalu menarik. Baik, mungkin Gus mau mengucapkan selamat puasa. Selamat menjalankan puasa dan semoga sehat selalu. Amin, lancar semuanya dan berkah. Amin. Semoga diterima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Sampai jumpa kembali Gus Ong. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sahabat Nahdien, saya Ariza pamit. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.